Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita sudah memasuki hadis yang ke-30, di mana hadis ke-30 ini diriwayatkan dari Abi Tha'labah Al-Khushni. Beliau mempunyai nama asli Jursum bin Nashir radhiyallahu ta'ala an, menceritakan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda Rasul telah bersabda, "Innallaha ta'ala farada faraidah fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyan fala tabhathu anha." Hadisun hasan rawahu ad-Daraqutni wa ghairuh. Di dalam hadis ini baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha farada faraida fala tudayyi'uha." Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita semua dengan beberapa fardu atau dengan beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai hambanya. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kita semua ini menyia-nyiakannya atau melalaikannya. Karena salah satu bukti kita manusia, salah satu bukti sebagai penghambaan kita kepada Allah, sebagai pengabdian kita kepada Allah, maka tentu kita akan melaksanakan segala kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah. Ketika kita mengaku sebagai hambanya, sementara kita tidak bisa melaksanakan atau tidak pernah melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan dan diwajibkan oleh Allah, maka tentu penghambaannya sangatlah patut untuk diragukan dan dipertanyakan. Di sisi lain, bahwa segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita mampu melaksanakannya. Jadi kalau kemudian ada seorang manusia menyampaikan bahwa dia tidak melaksanakan kewajiban dengan alasan bahwa dia tidak mampu, sungguh itu sudah tidak diterima oleh akal manusia, apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksakan seseorang dengan suatu ketentuan, sesuatu kewajiban yang harus dilaksanakan illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kadar dan kemampuan yang telah dimilikinya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, maka pastilah kita mampu melaksanakan sholat tersebut. Ketika Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, berzakat, maka pastilah kita mampu untuk berpuasa dan berzakat. Kalaupun suatu saat kita mengalami masalah, kita mengalami kendala sehingga kita tidak bisa sholat dengan berdiri, Allah pun memberikan keringanan, silahkan sholat dengan duduk. Ketika tidak mampu dengan duduk, maka tetap disesuaikan dengan kemampuannya. Silahkan dengan tidur dan seterusnya dan seterusnya. Begitupun puasa. Ketika dia tidak mampu melaksanakan puasa oleh karena sesuatu hal, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Silahkan, tetapi ketika saatnya nanti sembuh maka harus diqadai dan seterusnya dengan segala ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batasan-batasan, menentukan pagar-pagar dari setiap tempat, sehingga fala ta'taduha, maka janganlah kalian semua melewati batasan-batasan tersebut. Dalam hal ini banyak kita ketahui, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur kita semua agar jangan sampai berzina, agar jangan sampai meminum minuman yang haram. Ini adalah hududullah.
Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan hudud ini, maka sudah barang tentu ketika kalian ada di dalam pagar, maka insya Allah kalian akan hidup dengan aman, tenang, dan tentram. Tetapi ketika kita melewati batas yang telah ditentukan oleh Allah, maka jangan heran kemudian kalau kita ada dalam kondisi yang berbahaya karena telah melewati batas-batas aman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Bagaimana agar kita dapat mengetahui batas-batas Allah tersebut? Tentu kita memerlukan kajian yang lebih lama dan lebih mendalam agar kita betul-betul mengetahui sesuatu yang telah disukai oleh Allah dan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. Kemudian wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengharamkan beberapa hal. Fala tantahikuha, maka janganlah di antara kita semua melanggarnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan sesuatu ini dengan kalimat haram, maka sebagai hikmahnya kepada kita, tentulah sesuatu ini pasti bermudarat kepada kita. Sebagaimana sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan ini halal, maka pastilah ini akan bermanfaat bagi kita, baik bagi manusia, bagi kesehatan, bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karenanya fala tantahikuha, janganlah di antara kita semua melanggarnya. Karena setiap pelanggaran akan suatu keharaman pastilah akan berakibat fatal, baik pada kehidupan kita yang tentunya akan dipenuhi dengan kegelisahan, akan dipenuhi dengan kesengsaraan, kesulitan dan semacamnya. Oleh karena kita telah melakukan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, wasakata an asya'a rahmatan lakum fala tabhasu anha. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan sengaja mendiamkan beberapa hal. Rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kita semua. Fala tabhasu anha, maka jangan kau tanyakan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendiamkan ini. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, di dalam pesan Nabi yang keempat ini jelas kita mendapatkan gambaran yang sangat sempurna betapa adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena pada tahap keempat inilah fungsi manusia yang sebenarnya manusia akan menjadi jawaban apakah ia adalah manusia yang berwujud manusia atau bahkan hewan yang berwujud manusia. Karena disinilah ilmu dan akal pikiran manusia akan betul-betul berfungsi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sengaja mendiamkan sesuatu ini tersebut. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, oleh karenanya maka sesuatu ini dikatakan oleh Allah sebagai rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kalian. Karena dengan mendiamkannya Allah ini, kita akan berpikir dengan dasar kerangka keilmuan, akan berpikir dengan dasar kerangka kemanusiaan, dengan kerangka kebutuhan dan kemanfaatan. Sehingga boleh jadi yang satu akan memandang dari sisi manfaat, yang satu akan memandang dari sisi mudarat, sehingga mempunyai keputusan yang tidak sama, namun semua tetap dalam kerangka kebaikan untuk kesehatan atau untuk kelestarian lingkungan. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, sehingga inilah yang kemudian di dalam qawaidul fiqh kita mengenal sebuah istilah al-aslu fil asya al-ibahah, bahwa segala sesuatu itu asalnya adalah mubah, sampai kemudian akan timbul nanti turun hukum haram, turun hukum halal dan semacamnya. Sebelum timbulnya turunnya hukum-hukum ini, maka semua akan mubah. Kemudian dari sisi mubah ini, akal manusia dengan dasar ilmu dan dengan dasar kemanfaatan
akan mengolah, inilah kemudian yang akan menjadi sesuatu yang sangat berguna dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan disinilah kita akan mengenal di antara manusia-manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang pantas menjadi khalifah di muka bumi ini. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, selanjutnya kita masuk kepada hadis yang ke-31. Di mana hadis ke-31 ini diceritakan dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Beliau menceritakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datanglah seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nas." Ya Rasul, berilah kami petunjuk, tunjukkanlah kami ala amalin, atas suatu amal, idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nas, ketika saya bisa melaksanakan maka aku akan dicintai oleh Allah dan sekaligus akan dicintai oleh manusia. Maka apa jawab baginda Rasul? Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Berbuatlah zuhud fid dunya, di dalam dunia, yuhibbukallah, maka Allah niscaya akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, dan berbuatlah zuhud terhadap apa yang ada pada manusia, yuhibbukan nas, maka manusia pun akan mencintai dirimu. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, di dalam hadis ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua akan tentang keberadaan kita di dunia, sekaligus tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi terhadap harta dunia ini. Baginda Nabi menjelaskan, ketika seseorang ingin dicintai Allah, ketika seseorang ingin dicintai manusia, maka salah satu cara yang paling aman dan paling ampuh adalah berlaku zuhud terhadap harta dunia. Di sisi lain, kalau kita mengingat beberapa keterangan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sangat membenci harta dunia ini. Bahkan dikatakan ketika Allah menciptakan dunia dan seisinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatnya oleh karena kebenciannya. Ketika kita ingin dicintai Allah, maka tentu jangan sekali-kali kita mencintai sesuatu yang dibenci Allah. Ketika kita memang sama-sama meniru apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita pun akan sama, yakni akan dicintainya. Ketika Allah benci, kita juga ikut benci. Ketika Allah cinta, maka kita ikut cinta. Insya Allah kita pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazhad fima indan nas, kita pun juga harus berlaku zuhud terhadap sesuatu yang dilakukan oleh manusia, yang berlaku zuhud terhadap sesuatu yang telah dimiliki atau yang ada pada manusia. Niscaya kita juga akan dicintai oleh manusia. Tentu kalau kita sedikit melebar, bagaimana mungkin kita tidak akan dibenci oleh seseorang kalau kita mencintai sesuatu yang sudah menjadi milik orang. Oleh karenanya, haruslah kita meninggalkan sesuatu yang ada pada manusia. Niscaya kita akan dicintai oleh manusia. Di sisi lain, kita juga harus menyadari bahwa keberadaan kita di alam dunia hanyalah sebagai tamu. Sementara harta dunia ini adalah titipan. Tamu pasti akan pulang dan pergi, titipan pasti akan diambil kembali. Untuk apa kita berjuang dengan mati-matian hanya untuk sesuatu yang tidak akan pernah menjadi milik kita lagi selamanya? Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, tentu berbicara tentang zuhud ini
Sangat banyak peringatan dan gambaran yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, sesuatu yang harus kita ambil kesempatan dan kesimpulan bahwa ketika kita mencintai dunia, maka dunia akan lari dari tangan kita. Tetapi ketika kita membenci dunia, maka dunia yang akan datang mengejar kita. Itulah kesimpulan utama. Sehingga marilah sebisa mungkin kita berlaku zuhud. Insya Allah kita semua akan menjadi manusia yang beruntung di dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.